Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para apip dimanapun berada. Di video kali ini dengan channel bernama Kasiman Brutu Channel menampilkan diskusi kita tentang bagaimana praktek-praktek yang kurang sehat di dalam pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh para penyedia, dalam hal ini terkait kepada peralatan. Di dalam dokumen pemilihan, para pokja telah menyusun persyaratan-persyaratan peralatan yang harus disiapkan oleh para peserta. Jadi salah satu persyaratannya adalah tentang peralatan tersebut. Jadi di dalam persyaratan peralatan disebutkan harus menampilkan bukti-bukti kepemilikan atas peralatan, dan apabila peralatan itu sewa, maka harus ada surat perjanjian sewa. Bentuk atau format surat perjanjian sewa juga sudah terlampir di dalam dokumen pemilihan. Pada prakteknya, maksud daripada peralatan tersebut atau dukungan peralatan ini adalah untuk memastikan bahwa sewaktu bekerja nanti, pelaksanaan konstruksi misalnya, maka para penyedia harus memiliki peralatan yang diminta. Dibuktikan dengan persyaratan, saat misalnya ada persyaratan dukungan atau bukti kepemilikan atau bukti surat perjanjian sewa. Di dalam memenuhi persyaratan ini, banyak penyedia yang secara jujur menyampaikan bahwa betul-betul ada peralatannya, tapi juga ada yang menunjukkan bahwa betul-betul ada sewa-menyewa dengan pemilik peralatan. Tetapi di sisi lain, banyak juga para peserta tender ini yang bersifat nakal atau bersifat membuat dokumen-dokumen fiktif, atau dalam hal ini para peserta menjumpai calo-calo yang bisa menyediakan seolah-olah memiliki peralatan atau seolah-olah memiliki surat perjanjian sewa. Padahal surat perjanjian sewa ini tidak dilakukan langsung dengan pemilik peralatan, tetapi disediakan oleh oknum-oknum yang kerjanya menjadi calo, menyediakan surat perjanjian sewa atau bukti kepemilikan. Ada di lapangan sebuah calo bisa menyediakan surat kepemilikan tersebut berupa kwitansi atau BPKB. Ini bisa mudah kita dapatkan dengan cara membayar uang sedemikian rupa ke calo, dan ini hal-hal yang sering terjadi kita temukan di praktek-praktek dalam mengikuti tender. Untuk itu para pokja harus jeli dan harus bisa memastikan bahwa surat perjanjian sewa itu bukan diambil dari calo atau bukan diperoleh dari jual beli surat perjanjian, tapi memang betul-betul ada surat perjanjian dengan pemilik sewa. Begitu juga kalau betul-betul itu milik daripada peserta tender, maka harus dibuktikan, harus diklarifikasi betul tidak bahwa surat kepemilikan sewa alat tersebut, bukti pemilikan peralatan tersebut betul-betul memang ada dimiliki oleh peserta, dan bukan melalui di lapangan, melalui calo-calo atau melalui pihak-pihak yang seolah-olah bisa menyediakan tersebut. Maka langkah yang harus dilakukan pokja untuk memastikan bahwa peralatan tersebut betul-betul
telah dimiliki oleh peserta, maka Pokja wajib melakukan klarifikasi. Tidak sekedar melihat dokumentasi. Kalau hanya sekedar melihat dokumentasi, tidak bisa dipastikan bahwa itu betul-betul milik daripada peserta tender atau betul-betul telah disewa oleh peserta tender. Itu pada saat dilakukan evaluasi tender. Tetapi pada saat berikutnya, PPK juga harus bisa memastikan bahwa peserta tender yang telah dimenangkan, dalam hal ini penyedia, harus bisa menunjukkan bahwa peralatan itu ada. Sehingga tidak kita temukan sering praktek lain surat dukungan peralatan, lain yang menyediakan peralatan, atau bahkan peralatan tidak ada di lapangan, atau bahkan peralatan disewa di lokasi-lokasi pemilik pekerjaan. Misal ada molen, justru bukan dari pemberi sewa molen tersebut, tapi disewa di sekitar pekerjaan, di daerah sekitar pekerjaan. Ini yang harus dipastikan oleh pihak PPK. Itu memastikannya itu pada saat dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Sebelum dilakukan pelaksanaan pekerjaan, ada satu tahapan namanya rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Maka PPK harus bisa memastikan bahwa alat itu memang tersedia. Begitu juga pihak pengawas, dalam hal ini konsultan pengawas, untuk memulai pekerjaan, dalam hal ini menyiapkan MC0 tersebut, maka pihak pengawas harus bisa meminta mana peralatannya, dan meminta peralatan ini juga masuk di dalam laporan pengawasan. Konsultan pengawas memberikan peran untuk memastikan ada peralatan ini, begitu juga inspektorat dalam melakukan pemantauan. Dalam hal ini APIP melakukan pemantauan ke lapangan atau monitoring, memastikan dengan membawa kontrak peralatannya dulu ini, mana peralatannya. Jadi pihak auditor di lapangan berkomunikasi dengan pelaksana, menanyakan mana peralatan, selain daripada organisasinya ditanya oleh pihak APIP, juga peralatan yang ditawarkan dulu mana barangnya, mana alatnya, seperti itu. Sehingga tahapan-tahapan proses pelaksanaan barang jasa, mulai dari perencanaan, proses pemilihan penyedia, sampai pelaksanaan kontrak tersebut betul-betul terjamin mutunya, bukan dilakukan dengan cara seolah-olah ada. Dan ini yang perlu dipastikan, baik pihak pihak Pokja pemilihan maupun PPK, PPTK, begitu juga konsultan pengawas, auditor, APIP, harus bisa memastikan bahwa setiap tahapan itu saling bersinergi dan dilakukan dengan cara sempurna, dan terhindar dari upaya-upaya untuk memfiktifkan dokumen-dokumen, dan terhindar dari upaya-upaya peserta untuk menunjukkan persyaratan seolah-olah ada, tapi yang ada hanya dokumen, fisiknya di lapangan tidak ada. Demikian saya kira diskusi kita pada kesempatan ini. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.